Oke, kita semua tahu kata kiamat kan? Tapi coba deh lupain dulu semua gambaran soal kehancuran total. Hari ini kita bakal bedah sebuah konsep yang radikal banget yang melihat kiamat itu bukan akhir dunia, tapi sebagai audit akbar terakhir untuk jiwa kita semua. Nah, kita mulai dari sini. Gimana kalau kiamat itu sebetulnya adalah momen di mana semua aturan main tentang amal dan dosa yang kita tahu tiba-tiba di-reset? Ini dia inti dari obrolan kita. Sebuah pergeseran kosmik total dalam cara jiwa kita diaudit. Jadi, perubahan aturan main ini dampaknya beda banget tergantung Anda tim mana. Buat mereka yang hidupnya dikendalikan sama ego atau nafsu, wah ini rasanya kayak bencana, dunia jungkir balik. Tapi buat mereka yang dipandu oleh roh murni atau fitrah, ini justru sebuah rahmat, sebuah berkah, seolah-olah jalan hidup mereka selama ini akhirnya dapat pembenaran. Biar kebayang perubahannya sedahsyat apa, kita harus lihat dulu sistem yang lama. Sistem yang udah kita kenal selama ini, yang sekarang dianggap udah nggak berlaku lagi. Dulu kan perhitungannya simple banget ya, pahala dikurangi dosa. Selama pahala Anda lebih gede, Anda aman. Tapi, sistem ini ternyata punya satu cacat fatal. Dia sama sekali nggak mempertimbangkan modal awal atau titik start Anda di kehidupan ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Selamat datang di sistem akuntansi spiritual yang baru. Ini jauh lebih kompleks, jauh lebih adil, kita sebut saja neraca ilahi. Istilah pertama yang harus kita pahami itu kodrat. Anggap aja ini sebagai modal awal dari Tuhan. Anda lahir sehat, dari keluarga yang suportif, punya banyak bakat. Nah, semua itu adalah bagian dari investasi awal yang Tuhan kasih ke Anda. Terus, ada irodat. Kalau tadi kodrat itu modal, nah irodat ini omset kotornya. Kekuasaan, kekayaan, keahlian apapun yang berhasil Anda kumpulin seumur hidup, semuanya masuk ke sini. Ini adalah total pendapatan dari perusahaan kehidupan Anda. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Kita geser dari hitungan simpel pahala kurang dosa ke hitungan yang jauh lebih dalam. Irodat bersih dikurangi kodrat. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apa yang sudah kamu lakukan, tapi apa yang sudah kamu hasilkan dari modal yang kuberikan. Tapi, tunggu dulu. Nggak semua hasil usaha itu dihitung sama loh. Tuhan itu bakal memilah dengan sangat teliti mana irodat yang lahir dari nafsu, misalnya pengen dipuji atau berkuasa, dan mana yang murni lahir dari fitrah. Dan hanya irodat yang basisnya fitrah inilah yang dihitung sebagai laba bersih spiritual Anda. Oke, ini mungkin kedengarannya agak ribet ya. Biar gampang, kita pakai contoh kasus aja. Kita coba hitung nasib seseorang, sebut saja namanya Rudy, pakai sistem baru ini. Kita lihat Rudy. Dia ini startnya enak banget. Lahir ganteng, pinter, keluarganya mendukung. Kalau kita ubah jadi angka, modal awal atau kodrat yang Tuhan investasikan ke dia itu katakanlah 12 miliar. Awal yang sangat-sangat menguntungkan. Sepanjang hidupnya, Rudy sukses berat. Dia jadi bos besar, hartanya banyak, bahkan dia sampai belajar ilmu-ilmu kesaktian. Total pendapatan kotor atau irodat yang dia kumpulin itu mencapai 45 miliar rupiah. Kalau dilihat dari kacamata dunia, wah, Rudy ini pemenang sejati. Tapi, pas diaudit nih, ketahuan deh, dari total 45 miliar itu, berapa banyak yang benar-benar datang dari niat murni atau fitrah? Jawabannya bikin kaget, cuma 4 miliar. Mayoritas kesuksesannya ternyata didorong sama ego dan nafsu belaka. Sekarang kita sampai di perhitungan finalnya. Laba bersih spiritualnya cuma 4 miliar. Sementara modal awal yang dikasih Tuhan itu 12 miliar. Loh, ini kan artinya dia nggak balik modal. Investasi ilahi yang dia terima malah minus. Maka vonisnya jelas. Menurut standar neraca ilahi, hidup Rudy yang di mata manusia kelihatan sukses luar biasa itu ternyata adalah sebuah kegagalan spiritual. Dia adalah orang yang merugi. Nah, ini pasti langsung bikin kita mikirkan. Terus nasib orang kaya Rudy ini gimana dong? Kalau dia menutup hidupnya dengan utang spiritual sebesar itu, apa konsekuensinya? Ternyata aturannya detail banget. Gini, pertama, semua kekuasaan yang dia salah gunakan harus dia bayar dengan jadi korban di kehidupan selanjutnya. Kedua, jumlah harta yang dia dapat dari nafsu itu menentukan seberapa lama dia harus nunggu di alam penantian. Dan ketiga, karena saldonya minus, selama nunggu itu dia nggak akan dapat fasilitas apa-apa. Yang perlu kita semua sadari, ini bukan ramalan masa depan loh. Menurut sumbernya, perubahan kosmik ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Era baru ini sudah dimulai. Coba kita lihat perjalanannya.
Rencananya kan pergantian aturan ini mau final di tahun 2012, tapi ternyata ada penundaan. Butuh 6 tahun proses persetujuan dari para tokoh spiritual, dan Khidir jadi yang terakhir tanda tangan di Agustus 2018. Nah, peristiwa di Palu di tahun yang sama itu dianggap sebagai ketok palunya, vonis akhir kalau aturan baru ini sudah berlaku 100%. Jadi intinya apa? Intinya, kita semua ini udah naik kelas. Manusia dipaksa untuk beralih dari standar lama, yaitu zaman kebaikan, yang basisnya pahala dosa, ke standar baru yang lebih ketat, zaman kebenaran, yang basisnya adalah laba rugi spiritual. Dan ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah kita paham sistem akuntansi yang baru ini, di mana kodrat adalah modal dan irodat adalah hasil, pertanyaannya jadi balik ke diri kita masing-masing kan? Kira-kira hidup yang lagi kita jalanin sekarang ini bakal menghasilkan laba atau justru rugi di neraca ilahi kita?